Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sulistiawati dengan NIM SSI 2023-03637. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UAS Sistem Penunjang Keputusan. Langsung saja ke jawaban saya. Di sini kita disuruh untuk memilih dari berbagai studi kasus. Saya memilih yaitu kehidupan sehari-hari terkait pemilihan tempat kos. Langsung saja ke bagian yang pertama terkait analisis masalahnya. Untuk yang pertama yaitu latar belakang kasusnya, yaitu mahasiswa yang merantau membutuhkan tempat kos yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Banyaknya pilihan kos ini sering membuat mahasiswa kesulitan menentukan kos terbaik karena setiap kos memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan antara lain yaitu harga sewa, jarak ke kampus, fasilitas kamar, keamanan lingkungan, serta kualitas bangunannya. Terus juga pemilihan kos ini yang hanya berdasarkan satu kriteria ini seringkali menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem penunjang keputusan atau SPK yang dapat membantu mahasiswa memilih tempat kos terbaik berdasarkan beberapa kriteria secara objektif. Selanjutnya yaitu terkait permasalahan keputusannya, yaitu permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menentukan tempat kos terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan lebih dari satu kriteria. Setiap alternatif ini memiliki keunggulan dan kekurangan pada masing-masing kriteria, sehingga proses pemilihan ini tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu faktor. Nah, selain itu, setiap kriteria ini memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Misalnya, sebagian mahasiswa lebih mengutamakan harga sewa yang terjangkau, sedangkan mahasiswa yang lain lebih mengutamakan keamanan atau fasilitas yang lengkap. Nah, kondisi tersebut ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks dan berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang tepat apabila dilakukan secara subjektif tanpa menggunakan metode yang sistematis. Selanjutnya terkait tujuan SPK-nya. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, membantu mahasiswa untuk menentukan tempat kos terbaik secara sistematis berdasarkan beberapa kriteria. Terus yang kedua yaitu memberikan bobot kepentingan setiap kriteria secara objektif menggunakan metode analytical hierarchy process atau yang kita sebut AHP. Terus juga yang ketiga yaitu menghasilkan perankingan alternatif tempat kos menggunakan metode weighted product yaitu WP. Dan yang terakhir yaitu menyediakan dasar pengambilan keputusan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui tahapan perhitungan yang jelas. Langsung saja masuk ke bagian yang kedua yaitu alternatifnya, yaitu di sini saya menggunakan alternatif, yaitu ada 5 alternatif. Yang pertama yaitu ada kode A1 dengan nama kos yaitu kos Melati, A2 yaitu kos Anggrek, A3 yaitu kos Mawar, A4 yaitu kos Kenanga, A5 kos Dahlia. Terus selanjutnya yaitu bagian ketiga terkait kriteria. Di sini kriterianya ada 5 kriteria. Yang pertama yaitu dengan kode C1 kriteria harga sewa dengan jenis kos. Terus C2 kriterianya yaitu jarak ke kampus dengan jenis kos. Terus C3 terkait kriterianya yaitu fasilitas kamar dengan jenis benefit. Terus yang keempat C4 yaitu keamanan lingkungan jenisnya yaitu benefit. Dan yang terakhir C5 yaitu kriterianya kualitas bangunan, jenisnya yaitu benefit. Untuk keterangannya di sini yaitu kos ini semakin kecil itu semakin baik. Untuk benefitnya yaitu semakin besar ini semakin baik. Selanjutnya terkait bobotnya, di sini untuk total bobotnya yaitu 1. Untuk kriteria bobotnya yaitu C1 yaitu 0,319, C2 yaitu 0,110, C3 yaitu 0,184, C4 yaitu 0,319, dan yang terakhir C5 yaitu 0,068. Selanjutnya yaitu terkait bagian kelima yaitu penyelesaian. Ini menggunakan metode AHP dan juga WP. Jadi saya menggunakan pilihan B yaitu menggunakan metode AHP dan juga WP. Untuk yang pertama yaitu bagian A, AHP. Untuk bobot AHP-nya yaitu yang pertama itu bentuk matriks perbandingan berpasangan. Nah, perbandingan berpasangan ini antar kriteria dengan penilaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu C1 versus C2 dengan nilai 3, yaitu harga sewa C1 ini lebih penting daripada jarak ke kampus C2 yaitu 3. Terus yang kedua yaitu C1 versus C3 yaitu 2, harga sewa C1 ini sedikit lebih penting daripada fasilitas kamar C3 yaitu 2. Untuk yang ketiga yaitu C1 versus C4 yaitu 1, harga sewa C1 ini sama penting dengan keamanan lingkungan yaitu C4 yaitu 1. Nah, dalam kasus ini kriteria harga sewa dan keamanan lingkungan ini diasumsikan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Yang keempat yaitu C1 versus C5 dan nilai 4 yaitu harga sewa C1 ini lebih penting daripada kualitas bangunan C5 yaitu 4.
Yang kelima yaitu C2 versus C3 ini sama dengan 1/2 atau setengah. Ini jarak ke kampus C2 ini kurang penting daripada fasilitas kamar, yaitu C3 yaitu 1/2 atau setengah. Terus selanjutnya itu C2 versus C4 yaitu 1/3. Jadi jarak ke kampus C2 kurang penting daripada keamanan lingkungan C4 yaitu 1/3. Terus selanjutnya C2 versus C5 yaitu sama dengan 2, yaitu jarak kampus C2 lebih penting daripada kualitas bangunan C5 yaitu 2. Terus C3 versus C4 yaitu 1/2, yaitu fasilitas kamar C3 kurang penting daripada keamanan lingkungan C4 yaitu 1/2. Terus C3 versus C5 yaitu 3, fasilitas kamar C3 ini lebih penting daripada kualitas bangunan C5 yaitu 3. Terus yang terakhir yaitu C4 versus C5 yaitu 4, keamanan lingkungan C4 ini lebih penting daripada kualitas bangunan C5 yaitu 4. Nah, ini untuk bentuk matriks perbandingannya ya. C1 harga sewa, C2 jarak kampus, C3 fasilitas kamar, C4 keamanan lingkungan, C5 kualitas bangunan. Ini untuk C1, C2-nya, C3, C4, C5. Nah, selanjutnya yaitu hitung jumlah tiap kolomnya. Nah, jadi setelah matriks perbandingan tadi, ini masuk ke matriks AHP-nya. Ini yang tadi yang ini nih, ini dibuat ke bilangan desimal. Jadi seperti ini bentukannya. Ini seperti ini. Terus kita hitung setiap jumlah tiap kolomnya ya. Yang pertama C1 yaitu 1 ditambah 0,33 ditambah 0,500 ditambah 1 tambah 0,250 yaitu jawabannya 3,083. Nah, ini gimana cara nambahinnya, yaitu nambahin ini nih. C1 ini ditambah semua dan hasilnya ini. Begitupun C2 yaitu 3 ditambah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 0,500 hasilnya itu 9,500. Ini pun sama, yang dijumlah yang ini nih, C2 yang ini. Begitupun C3, C4 dan juga C5. Terus selanjutnya yaitu melakukan normalisasi matriks. Jadi bagi setiap nilai ini dengan total kolom ya. Jadi untuk cara penghitungannya di sini yaitu kenapa bisa didapatkan hasil segini, yaitu untuk yang pertama yaitu 1 ini nanti dibagi dengan ini. Hitung jumlah tiap kolomnya ini, total kolomnya dibagi dengan ini dan ketemu hasilnya segini. Nah, begitupun untuk C2-nya ini seperti ini. 3 ini dibagi dengan total kolomnya yang ini nih. Terus nanti hasilnya juga akan ketemu ini. Nah, begitupun C3, C4, C5 dan seterusnya. Selanjutnya menghitung bobot rata-rata barisnya. Untuk menghitungnya di sini yaitu yang pertama C1 ini hitungannya yaitu ini dijumlahkan semua. Nanti kita bagi dengan 5. Kenapa 5? Karena di sini kriterianya ada 5 dan hasilnya yaitu segini, 0,319. Ini hasilnya bobot rata-ratanya. Begitupun untuk C2 sama, dijumlah ini baris yang ini dijumlah terus dibagi 5. Dan hasilnya ketemu ini 0,110 ini. Begitupun C3, C4 dan juga C5. Lakukan langkah yang sama. Terus selanjutnya kita tentukan bobot prioritasnya. Dari mana ini berasal? Yaitu dari hitung bobot rata-rata barisnya tadi. Ini. Jadi untuk C1 bobotnya jadi totalnya itu 0,319. Ini benar kan? 0,319. Terus untuk C2-nya jarak kampus yaitu dengan bobot yaitu 0,110. Ini diambil dari sini perhitungan tadi yang ini total. Begitupun C3, C4 dan juga C5-nya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung lambda max-nya. Jadi untuk pertama yaitu kalikan matriks awal dengan bobot. Bobot ini diambil dari tadi yang di atas tadi. Ngambil dari yang ini. Ambil yang dari yang ini. Terus
Untuk bobot prioritas tiap kriterianya di sini ngambil dari hasil yang tadi yang ini. Nah, bobot prioritas tiap kriterianya itu totalnya 1,000 ya, atau 1. Nah, selanjutnya menghitung lambda max, CI, dan CR-nya. Untuk yang baris yang pertama yaitu C1 harga sewa. Ini menghitungnya bagaimana? Ini 1 dikali 0,319. Nah, ini didapat dari mana? Untuk satunya yaitu didapat dari C1 yang ini, dan terus juga dikalikan dengan bobotnya yang ini. Nah, terus juga ditambah. Ini ditambah 3 kali 0,110. 3-nya dapat dari mana? Didapat dari C2. Dan 0,110-nya ini didapat dari total bobot dari C2-nya. Terus ditambah lagi 2 kali 0,184. 2-nya ini didapat dari mana? 2-nya didapat dari C3 yang ini. Terus untuk 0,184-nya didapat dari total bobot C3-nya ini. Ditambah lagi 1 kali 0,319, ini didapat dari mana? Satunya didapat dari C4 yang ini, terus 0,319-nya ini diambil dari bobot yaitu C4-nya. Terus ditambah lagi 4 kali 0,068, ini didapat dari mana? 4-nya didapat dari C5 yang ini, terus untuk 0,068-nya ini didapat dari total bobot dari C5 ini. Nah, selanjutnya hasilnya udah ketemu di jumlah, yaitu 0,319 ditambah 0,330 ditambah 0,368 ditambah 0,319 ditambah 0,272, hasilnya yaitu 1,608. Nah, begitupun untuk baris yang kedua atau C2, C3, C4, C5 menghitungnya pun sama seperti tadi. Seperti yang C1 yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya tadi udah ketemu ya totalnya berapa itu, terus bagi dengan bobotnya. Nah, C1 yaitu 1,608 dibagi dengan bobotnya yaitu 0,319, hasilnya 5,041. Nah, C1 ini ya 1,608 ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari total ini. Nah, ini. Terus untuk 0,319 ini didapat dari mana? Ini didapat dari ini, total bobot C1-nya. Nah, jadi nanti dibagi dan ketemu hasilnya yaitu 5,041. Untuk C2, C3, C4, C5 pun sama. Untuk C2-nya di sini 0,550 ini didapat dari total ini, hasil ini, baris kedua C2. Terus untuk 0,110 ini didapat dari mana? Ini didapat dari total C2-nya, total bobot C2-nya. Nah, begitupun C3, C4, C5 caranya pun sama. Terus selanjutnya yaitu hitung lambda max-nya, yaitu jumlah yang tadi ini, totalan ini nih semua. Ini dijumlahkan yaitu 5,041 ini dijumlahkan dengan 5,000, terus juga dijumlahkan dengan 5,043, terus dijumlahkan lagi dengan 5,041, terus dijumlahkan lagi dengan 5,059 dan dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 25,184. Nah, hasil ini nanti dibagi dengan 5 dan ketemu yaitu 5,037. Terus selanjutnya yaitu menghitung konsistensi indeks atau CI-nya. Nah, ini caranya pun sama. Ini rumusnya seperti yang ada di Word ini. Nah, ini 5,037 didapat dari mana? Ini didapat dari ini nilai hitung lambda max-nya. Nah, ini nanti hasilnya dikurangi 5, terus nanti dibagi dengan 4 dan ketemunya yaitu 0,009. Ini. Ya, seperti ini nih langkahnya. Jadi CI atau konsistensi indeksnya yaitu 5,037 dikurangi 5, terus nanti dibagi dengan 4. Terus hasilnya yaitu 0,037 ini nanti dibagi 4, hasilnya yaitu 0,009. Selanjutnya yaitu menghitung konsistensi rasionya
atau CR yaitu nilai random index atau RI ini untuk N-nya yaitu 5 karena di sini ada 5 kriteria. Ini di sini adalah 1,12. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari tabel random index. Untuk CR-nya yaitu 0,009 dibagi dengan 1,12. 0,009 ini didapat dari ini, hitung konsistensi indeks atau CI-nya. Nah, didapatkan hasil yaitu 0,008. Nah, jadi untuk keputusan konsistensi CR yaitu 0,008 kurang dari 0,1. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini diperoleh nilai konsistensi rasio CR sebesar 0,008. Karena nilai CR ini lebih kecil dari batas toleransi yaitu 0,10 yang ditetapkan dalam metode AHP, maka matriks perbandingan berpasangan dinyatakan konsisten. Dengan demikian, bobot prioritas yang diperoleh dapat digunakan pada tahap perhitungan selanjutnya. Nah, ini untuk bobot akhir kriteria. Jadi untuk C1 harga sewa kos dengan bobot 0,319, C2 yaitu jarak ke kampus dengan benefit atau kosnya kos, terus bobotnya itu 0,110, C3 fasilitas kamar, benefit 0,184, C4 keamanan lingkungan, benefit 0,319, C5 kualitas bangunan atau kamar dengan benefit 0,068. Ini totalnya 1,000. Selanjutnya bagian yang ke B yaitu terkait WP, terkait perangkingan. Yang pertama yaitu menggunakan bobot dari HP. Nah, jadi untuk bobotnya ini diambil dari AHP yang tadi ya. Ini. Yang ini. Terus yang kedua yaitu menentukan mana benefit dan juga mana cost. Untuk kriteria benefitnya di sini yaitu C3 yaitu 0,184 yaitu fasilitas kamar, ini termasuk benefit. C4 yaitu 0,319 yaitu keamanan lingkungan, ini termasuk benefit. C5 yaitu 0,068 yaitu kualitas bangunan atau kamar, itu benefit. Terus untuk kriteria costnya di sini C1-nya yaitu 0,319 yaitu harga sewa kos, yaitu ini di sini kos. Terus C2-nya yaitu 0,110 yaitu jarak ke kampus, yaitu kos. Terus yang ketiga yaitu mengubah bobot kos ini menjadi negatif. Nah, jadi pada metode WP ini bobot untuk kriteria kos ini diubah menjadi bernilai negatif, sedangkan untuk bobot benefit itu tetap bernilai positif. Jadi yang diubah di sini yaitu C1. Ini yaitu jadi negatif 0,319 harga sewa kos. Yang kedua yaitu C2 yaitu negatif 0,110 yaitu jarak ke kampus. Nah, sedangkan untuk bobot benefit ini tetap yaitu C3 tetap 0,184, C4 yaitu tetap 0,319, C5 tetap 0,068. Selanjutnya menghitung nilai. Ini untuk menghitung nilainya yaitu menggunakan data alternatif. Ini tabel data alternatifnya, terus kemudian dilanjutkan dengan bobot hasil AHP-nya. Ini bobot hasil AHP-nya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini setelah diperbarui karena yang tadi C1, C2-nya harga sewa kos, terus jarak ke kampus ini kan diubah menjadi kos. Nah, ini diubah menjadi negatif ya. Jadi ini sudah menjadi negatif. Terus tinggal menghitung nilai S-nya. Jadi untuk menghitung nilai S yang pertama yaitu menghitung A1 kos melati. Jadi S1 sama dengan 800 akar negatif 0,319. 800 ini didapat dari mana? 800 ini didapat dari ini C1 kos melati terkait harga sewa. Jadi 800.000. Terus untuk akar 0,319-nya di sini didapat dari C1 harga sewa kos bobotnya di sini. Nah, terus nanti dikalikan dengan 1,0 akar negatif 0,110. 1,0 ini didapat dari mana? Ini didapat dari C2 yaitu jarak ke kampusnya. Nah, terus untuk negatif 0,110 ini didapat dari mana? Ini didapat dari total bobot C2 jarak ke kampus. Terus nanti dikalikan lagi dengan 4 akar 0,184. Nah, 4 ini didapat dari mana? 4 ini didapat dari ini C3 fasilitas kamarnya. Terus untuk akar 0,184 ini didapat dari C3 fasilitas kamarnya, totalnya segini.
Nah, terus dikalikan lagi 4 akar 0,319. 4-nya didapat dari mana? 4-nya didapat dari C4 keamanan lingkungan. Terus untuk akar 0,319 ini didapat dari mana? Ini didapat dari total bobot, jadi dari C4 keamanan lingkungan ini. Nah, terus dikalikan lagi 4 akar 0,068. Nah, 4 ini didapat dari mana? 4 didapat dari C5 kualitas bangunan yang A1 kos Melati ini. Nah, terus untuk 0,068 ini didapat dari mana? Ini didapat dari ini ya, C5 bobotnya, totalnya segini. Nanti sudah ketemu hasilnya, nanti dikalikan. Jadi 0,119 ini hasil dari 800 akar 0,319 dikalikan dengan 1,000, ini hasil dari 1,0 akar negatif 0,110, terus dikalikan lagi yaitu 1,291, ini didapat dari 4 akar 0,184, terus dikalikan lagi yaitu 1,556, ini didapat dari 4 akar 0,319, terus dikalikan lagi yaitu 1,099, ini didapat dari 4 akar 0,068. Terus nanti hasilnya dikalikan dan ketemu S1-nya untuk A1-nya yaitu 0,263. Begitupun untuk A2, A3, A4, A5. Untuk perhitungan nilai S-nya sama seperti yang saya jelaskan di A1 kos Melati. Nah, setelah semua perhitungan nilai S ini ketemu, A1 kos Melati, A2 kos Anggrek, A3 kos Mawar, A4 kos Kenanga, A5 kos Dahlia, ini sudah ketemu perhitungan nilai S-nya, langsung ke total nilai S-nya. Nah, langsung ke penotalannya yaitu 0,263. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari perhitungan nilai S yaitu A1 kos Melati. Terus selanjutnya ditambah 0,226. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari perhitungan nilai S A2 kos Anggrek. Terus selanjutnya ditambah lagi 0,298. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari A3 yaitu kos Mawar. Ini total perhitungan nilai S-nya. Terus selanjutnya yaitu ditambah lagi 0,243, ini didapat dari mana? Ini didapat dari perhitungan nilai S A4 yaitu kos Kenanga 0,243, terus ditambah lagi yaitu 0,235, ini didapat dari mana? Ini didapat dari perhitungan nilai S yaitu A5 kos Dahlia yaitu 0,235. Terus setelah itu dijumlahkan 0,263 ditambah 0,226 ditambah 0,298 ditambah 0,243 ditambah 0,235 dijumlahkan hasilnya yaitu 1,265. Ini untuk total nilai S-nya yaitu 1,265. Nah, selanjutnya setelah ketemu nilai S, langsung hitung nilai preferensi F-nya yaitu A1 kos Melati, F1-nya yaitu 0,263 dibagi 1,265, hasilnya yaitu 0,208. Nah, ini 0,263 didapat dari ini nilai S dari A1 yang ini. Terus untuk 1,265 ini didapat dari total nilai S-nya yang ini. Nanti dibagi dan ketemu hasilnya yaitu 0,208. Begitupun untuk A2, A3, A4, A5, cara perhitungannya pun sama. Selanjutnya terkait perankingan. Jadi setelah ditentukan hasilnya di sini, setelah diurutkan, untuk peringkat yang pertama dengan alternatif A3 dengan nama kos Mawar, nilai F-nya yaitu 0,236, ini menjadi peringkat pertama. Terus peringkat kedua yaitu alternatifnya A1 dengan nama kos Melati, nilai F-nya yaitu 0,208. Terus untuk peringkat ketiga yaitu alternatif A4 yaitu nama kosnya kos Kenanga dengan nilai F 0,192. Dan untuk peringkat keempat yaitu alternatifnya A5 dengan nama kos Dahlia, nilai F-nya yaitu 0,186. Dan yang terakhir peringkat kelima yaitu alternatifnya A2 dengan nama kos Anggrek, nilai F-nya yaitu 0,179. Jadi untuk peringkat pertama yaitu dimenangkan oleh A3 kos Mawar dengan nilai 0,236.
Selanjutnya masuk ke bagian ke-6 yaitu terkait analisis hasil. Untuk ranking akhirnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode WP dengan bobot kriteria yang diperoleh oleh metode AHP, diperoleh nilai preferensi untuk masing-masing alternatif tempat kos. Nah, nilai preferensi tersebut ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan urutan peringkat setiap alternatif. Semakin besar nilai preferensi F yang diperoleh, maka semakin baik alternatif tersebut karena dinilai paling sesuai dengan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh urutan alternatif sebagai berikut. Untuk peringkat pertama, alternatif A3 kos mawar nilai preferensinya yaitu 0,236, peringkat 2 A1 kos melati nilai preferensinya 0,208, peringkat 3 A4 kos kenanga nilai preferensi 0,192, ke peringkat keempat yaitu A5 kos dahlia yaitu nilai preferensi 0,186, dan yang terakhir peringkat kelima yaitu alternatifnya A2 kos anggrek yaitu nilai preferensinya 0,179. Nah, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa A3 kos mawar ini memperoleh nilai preferensi tertinggi sehingga menempati peringkat pertama. Selanjutnya diikuti oleh A1 kos melati, A4 kos kenanga, A5 kos dahlia, dan A2 kos anggrek. Nah, perbedaan nilai preferensi ini menunjukkan tingkat kelayakan masing-masing alternatif berdasarkan seluruh kriteria yang telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, alternatif terbaiknya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode WP, A3 kos mawar ini ditetapkan sebagai alternatif terbaik karena memperoleh nilai preferensi tertinggi yaitu 0,236. Nilai tersebut ini lebih besar dibandingkan dengan alternatif lainnya sehingga menunjukkan bahwa kos mawar ini memiliki tingkat kesesuaian yang paling tinggi berdasarkan seluruh kriteria yang digunakan dalam kasus ini atau dalam penelitian ini. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa setelah seluruh kriteria diberikan bobot menggunakan metode AHP dan dihitung menggunakan metode WP ini, kos mawar menjadi alternatif yang paling direkomendasikan. Dengan demikian, apabila mahasiswa menggunakan hasil dari sistem pendukung keputusan ini sebagai acuan dalam memilih tempat kos, maka kos mawar ini merupakan pilihan yang paling optimal berdasarkan data dan perhitungan yang telah dilakukan. Terus yang ketiga yaitu alasan alternatif tersebut ini dipilih yaitu kos mawar ini terpilih sebagai alternatif terbaik karena memiliki nilai yang paling baik pada beberapa kriteria yang memiliki bobot prioritas tertinggi. Meskipun harga sewanya ini merupakan yang tertinggi, kos mawar ini memiliki jarak paling dekat ke kampus yaitu 0,5 km, fasilitasnya paling lengkap dengan nilai 5, terus keamanannya terbaik dengan nilai 5, serta kualitas bangunannya pun terbaik dengan nilai 5. Nah, dengan mempertimbangkan seluruh bobot hasil metode AHP dan perhitungan menggunakan metode WP ini, kombinasi nilai ini menghasilkan nilai preferensi tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Selanjutnya yaitu bagian 7, refleksi. Yang pertama atau yang A, mengapa memilih metode tersebut? Jadi, metode AHP ini dipilih karena mampu menentukan bobot prioritas setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya melalui perbandingan berpasangan serta menyediakan uji konsistensi untuk memastikan penilaian yang diberikan sudah konsisten. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kriteria mana yang lebih diprioritaskan dalam memilih tempat kos. Selanjutnya, metode WP dipilih karena dapat menghitung nilai preferensi alternatif secara efektif dengan mempertimbangkan bobot setiap kriteria melalui operasi perkalian berpangkat dan tentunya dapat menghasilkan peringkat tempat kos. Oleh karena itu, kombinasi metode AHP dan WP ini dipilih karena dapat membantu proses pemilihan tempat kos menjadi lebih mudah, lebih objektif, sistematis, dan hasilnya lebih terstruktur. Selanjutnya yang kedua, yang B yaitu apa kelebihan metode tersebut. Untuk yang pertama yang AHP, kelebihannya yaitu mampu mendekomposisi atau memecah masalah-masalah kompleks menjadi hierarki yang lebih sederhana sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih terstruktur. Selain itu, AHP juga memiliki uji konsistensi atau konsistensi rasio CR untuk mengetahui apakah penilaian yang diberikan sudah konsisten. Terus selanjutnya untuk WP, apa itu kelebihannya yaitu perhitungannya relatif sederhana dan cepat karena hanya melibatkan operasi pangkat dan perkalian tanpa perlu menghitung jarak terhadap solusi ideal seperti pada TOPSIS sehingga lebih ringan secara komputasi untuk jumlah alternatif yang tidak terlalu besar. Metode ini juga dapat menangani kriteria benefit dan cost serta menghasilkan peringkat alternatif yang jelas. Selanjutnya
Yang ketiga, yang C, yaitu apa kelemahannya. Untuk yang pertama, untuk AHP, kelemahannya yaitu proses perbandingan berpasangan ini bersifat subjektif dan juga jumlah perbandingan meningkat pesat atau kuadratik seiring bertambahnya jumlah kriteria serta hasil sangat bergantung pada konsistensi penilaian pembuat keputusan. Terus, untuk yang kedua, WP, kelemahannya apa? Yaitu karena menggunakan operasi pangkat, nilai yang sangat kecil atau mendekati nol pada salah satu kriteria ini dapat mendominasi atau menurunkan hasil SI secara drastis, dan metode ini kurang transparan dalam menjelaskan jarak alternatif terhadap solusi ideal dibandingkan juga dengan topsis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu apakah hasil keputusan dapat berubah jika bobot berubah? Jawabannya yaitu ya, hasil keputusan dapat berubah jika bobot setiap kriteria berubah. Hal ini karena bobot menunjukkan seberapa penting suatu kriteria dalam proses perhitungannya. Jika ada perubahan bobot, maka nilai preferensi dari setiap alternatif juga akan ikut berubah. Akibatnya, urutan peringkat yang sebelumnya diperoleh bisa saja berubah, sehingga alternatif yang menjadi pilihan terbaik juga dapat berbeda. Mungkin sekian presentasi UAS Sistem Penunjang Keputusan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.